Oke, ya selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Biro Umum. Ya kali ini kita kehadiran Pak Budi ya, pengamat kopi dari BPPT yang sudah malang melintang ke berbagai penjuru pelosok Indonesia ini untuk mencicipi berbagai jenis kopi yang ada di Indonesia gitu kan. Oke Pak Budi nih, ngomong-ngomong soal kopi nih. Iya Mas. Menurut Pak Budi kopi itu baik atau buruk? Ini mau ngomong istilahnya obrolan pinggir jalan atau mau secara istilahnya ya yang lebih serius? Karena dilihat ada kalau obrolan pinggir jalan kopi nggak bagus buat mata. Oh gitu. Itu kan biasanya kalau istilahnya dilempar saya ke mata, Udah, iya nggak bagus. Sudut pandang aja Pak. Iya. Tapi kalau untuk secara kesehatan, ini dari literatur yang pernah saya baca itu kopi itu bagus, terutama buat laki-laki. Terutama buat laki-laki. Iya, jadi kalau laki-laki nggak ngopi, Bagusnya buat apa itu? pokoknya bagus. Jadi terutama kopi hitam itu menguatkan jantung. Menguatkan jantung. Iya itu. Nah, kalau bagi laki-laki kopi itu membuat lebih cepat. Lebih cepat tuh. Iya. Oh, gitu. Udah teruji nih Pak ya? Wah iyalah. Karena saya belum pernah nguji ya Pak ya kan? Karena selama ini saya melihat kopi itu dari sudut pandang asam lambung aja nih Pak. Karena saya Jadi gini, jangan salah Mas. Itu asam lambung itu kan biasanya ya dipengaruhi oleh dari perasaan nih. Kalau kita sudah was-was dulu asam lambung. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau kita tenang aja nih ngopi nggak asam lambung naik? Enggak. Masa sih? Baca di literatur gitu. Orang yang asam lambungnya naik biasanya karena dipengaruhi unsur stres. Stres ya? Stres. Orang yang pekerjaannya isinya terlalu padat, stres menghadapi misalnya kayak mau diaudit nih. Mau audit tiba-tiba dikasih tahu BPK akan masuk nanti pada awal Januari. Udah tuh. Baru akhir Desember aja kita sudah asam lambung naik. Asam lambung naik. Apalagi kalau pekerjaan-pekerjaan yang sudah misalnya dikelola sebelumnya itu ada yang nggak beres. Ada yang nggak beres. Nah, kuncinya gimana coba? Gimana tuh? Jangan pernah membuat pekerjaan kita itu tidak beres. Relevansinya apa tuh? Misalnya kalau kayak posisi kayak saya nih, kontrak itu jangan ambil resiko bikin kontrak yang kira-kira pekerjaan itu tidak selesai pada akhir tahun. Jadi dari kopi bisa ke situ nih? Iya. Nah, makanya di situ. Jadi kopi itu kalau dari istilahnya orang yang kerja kita di belakang meja, selain istilahnya membuat semangat, ini pagi kalau kita nggak ngopi, ini nanti sekitar jam 9 jam 10 mau tanda tangannya kayaknya tangan nggak jalan. Kan gitu. Iya. Nah, kopi itu sangat berpengaruh sekali. Nah, terus pada saat kita menentukan kebijakan ini kita harus punya mood yang benar. Nah, kopi itu sangat mempengaruhi mood. Oh, kan gitu. Iya. Nah, bagi yang istilahnya mempunyai istilahnya job kan gitu. Ini anggap aja misalnya saya itu posisinya sebagai pengambil kebijakan nih. Iya. Kan gitu. Saya mau menentukan ini sebaiknya pekerjaan saya luncurkan itu di bulan apa. Kan gitu. Iya. Nah, itu kopi sangat membantu. Kan gitu. Kalau enggak, aduh, saya enggak nemu ide nih. Ini mau saya luncurkan di bulan Juli atau di bulan Agustus. Kan gitu. Pertama harus dilihat. Ini pekerjaan yang mau kita laksanakan itu perkiraan selesai berapa bulan, kan gitu. Kalau selesainya itu kira-kira dalam 6 bulan, ya jangan diundur nanti di bulan Agustus baru kita lelang gitu kan gitu. Lelang itu 21 hari, sisanya berarti tinggal berapa coba? Sudah mau masuk September kan? September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Akhirnya nanti pada saat bulan Desember masuk tanggal 15, sedangkan tanggal 15 itu biasanya batas akhir pekerjaan itu nagih. Gitu Pak ya? Iya, kalau dia lebih dari 150 juta itu kena garansi bank itu perusahaan.
Nah, kalau pekerjaannya itu dipegang oleh perusahaan kecil, garansi bank, aduh, mesti ribet lagi, gitu kan gitu. Makanya diperkirakan kalau saat kita bikin suatu paket pekerjaan, dilihat kapan pekerjaan itu kira-kira akan selesai, dibutuhkan waktu berapa kan gitu. Nah, timingnya harus tepat. Nah, selain itu perencanaan harus jauh-jauh hari. Kalau istilahnya dibutuhkan waktu misalnya 4 bulan, minimal itu Agustus sudah lelang, berarti kan kita harus menyiapkannya sebelum jauh-jauh hari nih. Iya. Ya kan gitu. Misalnya kita harus menentukan istilahnya spek apa saja, istilahnya komponen-komponen yang dibutuhkan, speknya mau kayak apa, kan gitu. Kita mau menentukan grade A, ya kan, berarti kita harus survei di pasaran komponen-komponen yang grade A itu kira-kira tersedia atau enggak. Kalau di musim pandemi begini, kita harus jauh-jauh hari nih. Jauh-jauh pesan. Iya, iya, banyak istilahnya survei harga. Kira-kira misalnya kita mau pakainya itu Toto. Nah, Toto itu kan kelas tinggi nih. Kelas tinggi. Nah, kira-kira itu yang istilahnya supplier itu dia itu di bulan-bulan begini pandemi begini ada nggak stok gitu loh. Kan gitu. Ya kalau istilahnya itu susah istilahnya dicari, ya jangan menentukan grade yang terlalu tinggi. Kan gitu. Iya. Terima kasih, Mbak. Nah, kan Kopinya ini yang akan menentukan istilahnya keberhasilan proyek. ya. Kan gitu. Produktivitas bergantung pada kopi. Betul. Ya. Nah, kembali topik tadi, misalnya keramik nih. Iya. Keramik itu ada lokal, ada impor, kan gitu. Nah, kalau yang lokal, otomatis kita harus berpikir 2 kali. Di masa pandemi begini, musim pandemi, produsen itu masih memproduksi itu atau enggak? Kalau kemarin perencanaannya dari istilahnya tim perencana dia menggunakan istilahnya roman, gambarnya gambar alur marmer kan gitu. Kita konfirmasi dulu, ini di masa pandemi itu si pabrik itu masih memproduksi itu enggak? Jangan-jangan dia itu sekarang sudah tidak memproduksi itu lagi, kan gitu. Nah, otomatis kan kita harus berpikir 2 kali. Kita lihat dulu di pasaran kan gitu, yang kira-kira tidak ada kesulitan istilahnya menggunakan itu, tidak istilahnya kehabisan stok, kan gitu. Berarti kita harus pastikan stok betul. tersedia, gitu ya. Kalau itu impor, itu lebih krusial lagi. Kenapa itu Pak? Nah, kita harus memperhatikan dibutuhkan berapa waktu untuk shipping. Dari misalnya dari produsen, kita impornya itu impor dari Itali misalnya kan gitu. Berapa bulan? Itu bisa 1 bulan kan gitu. Apalagi kena istilahnya dia itu ada pembatasan, misalnya nggak boleh melintasi negara A kan gitu. Iya, benar. Lebih berisiko lagi. Sebaiknya makanya untuk pandemi-pandemi begini nggak usah deh istilahnya menentukan istilahnya yang terlalu tinggi. Sebaiknya pakailah istilahnya produk lokal dan yang tersedianya banyak. Apalagi kan kita harus memperhatikan satu, yaitu kandungan lokal. Itu karena bagaimanapun juga kan istilahnya devisa negara nih harus diirit juga kan gitu. Baik. Satu, terus di saat begini yang kehilangan pekerjaan itu banyak Banget. iya kan, jadi sebaiknya ya gitu, kalau kita cinta produk dalam negeri, pakailah produk lokal, nggak usah dalam misalnya begini kita mau bergaya wah-wahan pakai lantainya kita mau yang impor kelas tinggi. Padahal yang ngelihat orang asing pun nggak ada, orang lokal semua kan gitu, kan mubazir gitu. Pakailah istilahnya yang ada di pasaran, yang kira-kira tidak jelek-jelek amat gitu loh, yang tidak menimbulkan kerugian negara kan gitu. Kira-kira gambaran itu bisa dibayangkan nggak sih? Bisa banget Pak. Bisa banget. Jadi memang kita sekarang wajib, bukan sekedar saran, tapi kalau bisa wajib ya menggunakan produk-produk. Padahal sebenarnya saya cuma nyicipin kopi, gantian ngomong. Nah, balik lagi nih ke kopi Pak. Lagi ke kopi. Kalau Bapak sendiri nih, kopi favoritnya kopi apa Pak? Boleh sebut merek gak? Boleh. Kalau boleh sebut merek, saya sebenarnya penggemar istilahnya yang O3 abjad itu loh. Oh, nah itu kan tahu, pokoknya itulah gitu. Iya, karena kita tidak di endorse mereka, kita nggak usah nyebut merek. Tapi ini ada ilmu dari istilahnya yang daerah yang pernah saya kunjungi tentang kopi.
Jadi kemanapun saya melangkah itu saya cari ilmu tentang satu duren, yang kedua kopi. Dari mereka-mereka yang bergerak perkopian itu, kopi asli itu tidak mungkin dijual murah, Pasti mahal. pasti mahal. Jadi kalau istilahnya bapak istilahnya jalan-jalan kemana atau di supermarket atau di mana menemukan kopi murah mengatakan kualitasnya bagus, itu bohong. Bohong ya Pak ya? Bohong. Perlu dipertanyakan itu. Perlu dipertanyakan berapa kandungan kopi aslinya dan berapa kandungan jagungnya. Oh gitu ya? Itu di situ. Nah, apalagi istilahnya tambahan istilahnya bahan kimia. Sekarang itu bisa membuat kopi tanpa istilahnya dari rasa kopi. Bukan rasa kopi, bahan kopi. Maksudnya bukan kopi, tapi rasanya kopi gitu. Iya, pakai essence. Pakai essence. Essence. Iya. Entah yang digiling itu tadinya sebenarnya biji apa gitu kan, kumpulin set kasih essence kopi kan gitu. Jadinya kopi. Resikonya nanti apa? Kita yang kena. Kita akan. Itu yang tidak bagus buat tubuh kita. Ngobrol-ngobrol ngomongin soal kopi mahal nih Pak. Iya. Kadang kan kalau kita ngelihat kopi-kopi kayak di warung kopi dengan di tongkrongan kayak di mall-mall ya, misalkan katakanlah ya kafe-kafe seperti itu kan perbedaan harganya itu jomplang banget gitu Pak. Padahal kalau secara kualitas rasa mungkin belum tentu yang tadi mahal tuh lebih enak. Apalagi kayak ada kopi misalkan contohnya espresso gitu Pak. Kalau menurut Bapak menilai mahal ini sebenarnya layak nggak sih kopi-kopi itu mahal gitu? Jadi gini Mas, dalam istilahnya ilmu manajemen itu lahirnya sebuah harga itu dipengaruhi beberapa hal. Dipengaruhi. Kan gitu. Iya. Ketersediaan bahan baku yang pertama, bahan baku melimpah, otomatis harga akan lebih murah, kan gitu. Terus asal dari bahan baku itu. Asal bahan baku. Iya, kalau kita kopinya itu misalnya mendatangkan dari Toraja, terus nyeduhnya itu di Irian Seeng, otomatis dia akan membutuhkan transportasi. Benar. Nah, kalau jatuhnya mahal, ya istilahnya harus istilahnya kita bisa terima itu. Benar. Jangan bilang terus kopi mahal banget. Lah, kopinya kopi Toraja, nyeduhnya di Ciseeng. Kalau kopi Toraja, nyeduhnya itu di misalnya ujung Pandang, Makassar, istilahnya harus murah, ya masuk akal gitu. Makanya gitu. Jadi kita sebagai penikmat kita harus mengerti. Harus mengerti. Iya, ilmu pemasaran juga. Nah, itu kan kalau istilahnya kopi yang sudah sering masuk TV kan gitu, harganya sekian mahal gitu loh. Ya wajar, dia biaya produksi ada. Biaya produksi. Terus iklan ada, kan gitu. Dia sudah mengalami berapa kali rantai pasok. Nah, dari produsen masuk ke distributor, masuk ke pokoknya panjang lah. Ini kalau satu semester kalau istilahnya kita belajar itu. Iya. Makanya kita itu untungnya kalau kita istilahnya bisa meningkatkan knowledge ya. Itu kita jadi orang tidak istilahnya ya kita akan toleran lah ke orang kan gitu. Kalau dia menentukan harga mahal, kita bisa memaklumi, oh iya ini kan kopinya kopi dari sono gitu. Jadi kalau mahal ya kita jangan terus nawar, istilahnya kasihan lah mereka kan juga istilahnya perlu keuntungan. Dan yang sangat penting itu mereka itu bagian dari rantai ekonomi Indonesia. Kan mereka yang menghubungkan istilahnya masing-masing gitu kan gitu, dari yang nanam sampai ke kita. Nah, dialah yang menghidupkan jalur itu sehingga ekonomi itu jalan. Di situ jangan istilahnya kalau begitu saya juga bisa sendiri. Ya jangan gitu atuh Mas gitu. Nah, satu yang penting lagi, kita itu kan ASN nih. ASN itu 3 misi kan gitu. Satu, misi untuk istilahnya lembaga,
kan gitu. Kalau jalan-jalan kita membawa nama itu, kan gitu. nama lembaga. Kita jadi kalau ngopi ingat bahwa itu orang BPPT ngopi, kan gitu. Ya jangan nawar lah, masa isinya cuma gitu nawar, ya kan gitu. Nah terus membawa visi negara, kan gitu. Istilahnya sebagian dari istilahnya dana, istilahnya anggaran negara itu dititipkan ke lembaga itu untuk menghidupkan ekonomi Indonesia. Jadi kalau Bapak SPPD jajan, Mbak. Jajan. Mereka itu yang di daerah itu hidup sebagian itu dari orang pusat yang istilahnya mengalokasikan sebagian rezekinya yang dari SPD ke mereka, kan gitu. Jangan kita hanya melihat-lihat, pegang terus ngeloyor lagi, jangan, jajanlah gitu. Nah terus misi yang ketiga tadi saya mau ngapain sampai lupa gitu loh. Tapi yang jelas itu merupakan istilahnya ya kita kan mempunyai misi agama juga nih. Nah agama apapun yang kita anut kan gitu, menebarkan istilahnya kebaikan. Kan gitu istilahnya. Kalau istilahnya nanti di sana ada surga, ada ciptakan surga itu di bumi, kan gitu. Nah, kalau kita istilahnya memberikan kedamaian, kemakmuran di seluruh dunia, kita itu mau kemana-mana juga enak, kan gitu. Benar. Lah kalau ekonomi yang kita kunjungin nggak kita bangun juga dari nol, pada saat kita mau ke sono lagi, loh kok masih gitu-gitu lagi, nggak ada tuh. Lah gimana mau berubah? Bapak di sini nggak jajan, kamu mau apa coba? Padahal gitu. Orang-orang seperti itulah kita yang mereka Betul, tunggu-tunggu gitu. Jadi mereka juga sebenarnya orang-orang daerah itu mengharap kedatangan kita untuk membelanjakan rezekinya dari anggaran negara yang sudah dialokasikan ke kita ke mereka. Jadi banyak-banyaklah SPPD gitu. Sudah berapa kali SPPD? Aduh, kalau saya jarang banget Pak SPPD Pak. Gak tahu kenapa, rasanya mungkin lebih senang di kantor aja kali. Cuman kalau memang ada kesempatan SPPD biasanya itu ya, jangan lupa, kadang-kadang gini, pimpinan itu kan banyak istilahnya yang dipikir nggak cuma satu. Dia perlu input dari bawahan. Nah, misalnya kayak Bapak setiap hari sudah berkutat kan gitu, menggeluti bidang pemeliharaan kan gitu. Nah ada bagian-bagian tertentu yang kadang itu luput dari perhatian pimpinan, itu kamu harus tahu bahwa ingatkan, kasih input, Pak kayaknya kita sudah lama nih, kita jenuh, kita butuh jalan-jalan. Iya, gimana kalau kita itu perlu penyamaan visi, kan gitu. Boleh Bapak istilahnya yang lain kan jalan-jalan, pasti istilahnya visinya lebih itu. Buat cipratin kita. Nah, biar istilahnya kita menggunakan acara FGD atau pelatihan atau apa di luar. Iya, kalau bisa di tempat yang kita itu belum pernah ke sana atau yang jarang dikunjungi. Karena apa? Misinya dari lembaga, dia juga perlu dikenal kan gitu. Benar. Di daerah. Promosikanlah nama betul. Jangan sampai daerah yang kita kunjungi, Bapak sudah pernah dengar BPT belum? BPT itu apa gitu? BPT apa gitu? Kan gitu. Apalagi besok begitu namanya sudah jadi BRIN, ditanya, Bapak pernah dulu dengar nama BPT belum? belum ada jemput itu kan gitu. Masa sampai lembaganya sudah dihapus, tapi BPT belum pernah berkibar di sana namanya. Minimal ada orang baik satu yang dikenang di sana harusnya. Kan seperti itu. Nah gitu. Jadi kan Bapak yang sudah tinggal besok menyamakan jasa, besok istilahnya menjadi istilahnya estafet kepemimpinan berikutnya, harus bisa istilahnya menentukan kebijakan ke arah itu, biar bawahan-bawahan yang seperti bapak-bapak yang lain dulu itu, dia itu juga istilahnya bisa mengalami perubahan, nggak seperti nasibnya yang sebelum-sebelumnya, kan gitu. Karena itu juga bisa merefresh juga lah Pak ya. Betul, kembali ke kopi. Kan gitu. Itu yang membuat istilahnya kayak shock terapi gitu. Jadi kita ada sesuatu yang menyegarkan. Sama gitu. kayak kita ngangkat ini, kalau
pertama mau ringan Pak ya, tapi Iya. kelamaan kan pasti kita pegel kan, Iya, Pak. betul. Kadang-kadang Jadi kita gitu. perlu menaruhnya lagi. Iya, betul, Pak. Oke, kita minum dulu nih kopinya nih. Balik lagi soal kopi nih Pak. Yap. Kopi itu juga ada yang sekarang ini mengatakan bahwa kopi itu ada filosofisnya gitu. Yap. Bahkan sempat ada filmnya itu filosofi kopi gitu. Filosofi kopi. Dan katanya kopi, minum kopi itu juga bentuk seni gitu, bentuk seni. Kalau Bapak sendiri memandang itu kayak gimana Pak? Seninya itu di mana? Kan saya lihat kadang-kadang orang melihat Iya. kopi ada, kok minum kopi itu harus ada ahnya gitu kan? Ya, Itu kan memang sensasi gitu, segala kalau macam. ada yang bilang itu bagian dari seni, ya memang walaupun kita sebenarnya bukan orang seni, sebenarnya walaupun istilahnya kita tidak sengaja, kita mengakui itu. Kita mengakui itu. Jarang istilahnya orang yang minum kopi, dia langsung ditenggak kayak minum air putih. Benar-benar. Kan gitu. Ya kan, kalau Karena coba minum apa kopi bedanya itu sama-sama alasan ya. minum? Ya kan secara prinsip dasar kalau dia itu bilang itu bukan seni, ya udah lu minum aja istilahnya sampai habis kalian nggak apa-apa. Kan gitu. Enggak, karena kebanyakan ngopi itu juga istilahnya karena ada seninya, dia itu untuk inspirasi. Benar. Minumnya sedikit-sedikit. Iya. Kan gitu. Feelnya memang kerasa beda loh Pak, memang kerasa beda. Ya, memang Kita- beda. Kalau air putih kan kita tuh minum glek-glek itu karena kehausan gitu. Iya. Kalau ini nih kayak kita tuh pengen mendapatkan suatu kenikmatan tertentu begitu. Exactly. Gitu kan. Nah, coba kalau misalnya ini bukan seni, terus Bapak diseduhin kopi itu pakainya itu kobokan. Kobokan. Kok kobokan sih Pak? Ya iya, sama-sama tempat. Oh sama tempat. Iya, pada dasarnya adalah sebuah bejana yang bisa untuk menampung istilahnya fluida, kan gitu. Itu bisa dipakai untuk buat kopi. Tapi kan nggak ada seninya Nggak ada seninya, jadinya. benar dia. Kan gitu. Seni kan istilahnya tujuannya untuk keindahan. Makanya diseduh di tempat-tempat yang indah. Gitu. Maksud juga mungkin kadang dibuat apa namanya ya seninya kadang-kadang kayak seperti mochaccino cappuccino itu Betul. cara menuangkannya terus juga Ya, apa namanya ya placingnya itu memang di situ saya perhatiin memang kayaknya perlu ada teknik-teknik khusus yang di situ mencerminkan keindahan Ya, segala betul. macam Betul. gitu. Dan saya juga ngerasain Pak, minum kopi itu kalau seandainya kita langsung gelek-gelek itu justru nggak nikmat gitu. Iya. Gak tahu kenapa, karena memang kita tuh mencari kenikmatan dan terkadang memang kenikmatan kayaknya nggak bisa kita langsung habiskan begitu aja gitu. Betul. Butuh waktu pelan-pelan. Oke deh, terima kasih banyak nih Pak Budi atas sharingnya, terutama ngobrol-ngobrol soal kopi dan juga soal apa namanya pekerjaan, ya kan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bincang-bincang kita pada sore hari ini bisa bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang mungkin suka banget sama kopi gitu kan. Jadi kopi itu tetap punya plus dan minus, namun kita harus mencari manfaat dari kopi itu sendiri dan juga kita harus memahami bahwa kopi itu juga bagian dari seni dan juga dapat meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.